Saya akan memulai dengan paparan saya. Saya akan membawakan sebenarnya ada 3 hal yang kita harus hadapin, adalah 3 tantangan yang hadapin orang tua dan anak. Adalah satu, perubahan dunia di dalam era yang disruptif. Yang kedua adalah masa depan, apa yang dibutuhkan oleh dunia ini atau dibutuhkan di dalam pekerjaan atau di dalam dunia masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada setiap anak memiliki keunikan. Tapi malam ini karena waktu, saya akan membahas dalam 2 poin itu, yang 1 dan 2. Kalau kita lihat bahwa kita semua tahu bahwa kita masuk di dalam era yang 4.0 gitu ya, di mana teknologi, big data, artificial intelligence, robotik, dan fintech itu saat ini sudah kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana artificial AI itu bekerja ketika kita kalau sering kali pakai Spotify gitu ya, di mana kemarin di akhir bulan yang lalu begitu banyak postingan di IG tentang bagaimana seseorang yang berminat pada musik yang apa, terus penyanyi siapa, dan semuanya langsung dikeluarkan oleh Spotify. Itu adalah bagian dari apa yang kita alami di dalam era AI ini gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa kita sudah sangat setuju bahwa kita udah ngalamin bahwa internet growing tuh sangat cepat, dan itu terjadi di dalam Southeast Asia gitu ya. Dan saya mendapatkan data ini di dalam EduTech Asia tahun 2019 di Singapura, bahwa kalau kita lihat bahwa di dalam 4 tahun itu kenaikan yang sangat luar biasa di dalam Southeast Asia, penggunaan internet atau growing daripada internet itu sendiri. Nah, kita sudah ngalamin ya, semua kita ngalamin bahwa bagaimana teknologi itu mempengaruhi kehidupan kita. Dari kita dulu sangat manual, pakai Bluebird, tapi sekarang kita sudah bisa pakai Gojek dan Grab gitu ya, dan Bluebird sendiri juga masuk ke dalam teknologi. Begitu juga dengan department store, retail, itu dari misalnya saya ambil contoh Matahari, terus sekarang kita bisa masuk ke Tokopedia. Dan kalau kita lihat bahwa Matahari sendiri pun juga sekarang mulai mengembangkan teknologi di dalam bisnis retail ini. Lalu kalau kita lihat ini yang sangat populer buat kita sekarang, Netflix, Spotify, Zoom, dan juga Google. Kalau kita lihat bahwa mungkin kita udah jarang nonton TV, HBO dulu ya, atau Fox gitu ya, tapi semua kita sekarang udah masuk ke Netflix gitu ya. Dan juga Spotify itu yang tadi saya ceritakan bahwa saya sekarang tuh tanpa saya harus mencari bahwa saya suka musik apa, ketika saya sering set di dalam engine itu musik apa yang saya suka, maka artificial intelligence-nya itu sudah bisa mengajak kita merekomendasikan kepada kita, sehingga ketika kita mau search baru kita buka Spotify, itu sudah keluar musik-musik yang tentu kita senang dengan kesukaan kita. Zoom dan media komunikasi seperti saat ini, mungkin dulu Zoom sudah lama sekali sudah ada, tapi kita tidak sadarin bagaimana dahsyatnya pemakaian Zoom. Dan hari ini kita bisa menggunakan Zoom untuk menjangkau begitu banyak. Bahkan kami sering di sekolah beberapa kali melakukan kelas interaktif dengan kerjasama dengan pihak Finlandia memakai Zoom. Nah, kalau kita lihat bahwa teknologi is a global social experiment on children. Jadi teknologi ini sekarang itu sudah tidak asing lagi bagi anak-anak kita gitu ya, bahwa anak-anak kita tuh mulai sekarang kalau kita lihat bahwa penggunaan screen itu bukan anak SD lagi, bahkan anak TK. Ketika kita ke restoran, ke supermarket atau ke tempat-tempat yang bisa duduk, kita melihat bagaimana seringkali keluarga ketika membawa anaknya yang masih duduk di dalam baby chair gitu ya, ketika mereka order makanan, setelah order makanan lalu mereka memberikan screen atau handphone untuk mereka, anak-anak mereka bisa nonton, lalu kita bisa menikmati
makanan dan anak-anak bisa sambil makan dan menikmati screen itu. Nah, ini sudah sangat umum terjadi bukan cuma di negara-negara maju, tetapi termasuk negara Indonesia yang sedang berkembang. Nah, sadar atau tidak sadar di dalam satu buku ini bahwa the problem of Gen Z gitu ya, sekarang orang mengatakan sudah generasi yang C atau generasi alpha dan semuanya. Kalau kita lihat bagaimana diagram ini mengatakan more screen time gitu ya, jadi kita sudah rasakan lah, kita sebagai orang tua, bagaimana, saya tidak tahu sekarang di audiens di tempat ini, anak yang usia berapa yang Bapak Ibu punya gitu ya, tapi saya punya 2 anak, satu berumur 21 tahun, satu berumur 15 tahun, waktu itu saya masih bisa menghandle gitu ya, bahwa anak saya yang kedua itu bisa attach dengan screen itu ketika kelas 6 SD. Yang anak yang pertama itu masih bisa SMP kelas 1 atau kelas 7. Tapi saya nggak tahu sekarang mungkin Bapak Ibu sudah tidak tertahankan lagi atas permintaan anak-anak gitu ya terhadap device dan semuanya. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadari bahwa ketika more screen time itu membuat anak-anak more loneliness. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menghadapi dunia yang sangat terkoneksi. Hari ini mungkin yang nonton Zoom ini tidak hanya di Jakarta, tapi bisa juga terjadi di kota-kota lain, bahkan negara lain kalau mereka masih bisa ikutin gitu ya, karena dengan sangat mudah dengan modal internet dan device aja sudah terjadi. Nah, di dalam dunia yang sangat terkoneksi, tapi justru muncul problem buat anak-anak next gen, kalau kita nggak mau ngomong Gen Z ya, adalah more loneliness. Nah, ini ada data-datanya. Nah, kalau lihat ini semua adalah data-data yang terjadi. Kalau kita lihat di Australia, itu mereka melakukan riset mengatakan 92% itu smartphone dan sosial media telah mereduce waktu anak di mana daily aktivitas aktivitas fisik gitu ya, di luar, di outdoor permainan. Berapa sering kita mengajak anak-anak kita bermain di outdoor, anak-anak mau sekarang? Kita semua bisa introspeksi diri kita. Lalu 77% bahwa sosial media telah distraction anak-anak mereka, kehidupan anak-anak mereka yang negatively impact terhadap well-being dan family relationship. Nah, well-being ini menjadi satu topik yang sangat hangat dibicarakan sekarang gitu ya. Sebenarnya bagi negara-negara yang punya penduduk atau punya negara-negara maju dan punya penduduk yang bahagia itu tidak menjadi masalah. Tapi bagi dunia yang termasuk Indonesia sekarang sangat banyak dibicarakan tentang well-being atau mindfulness, meditation dan semuanya itu mungkin Bapak Ibu banyak terima informasi dan banyak sekali seminar-seminar yang mengajak kita untuk well-being gitu ya. Lalu bagaimana dampak dari sosial media itu telah mendistraksi hubungan kita antara anak dan orang tua. Ini waktu saya cerita ini, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian coba berpikir gitu ya. Terutama anak-anak yang sudah masuk di kelas 5, 6 ke atas gitu ya. Berapa anak Bapak Ibu, berapa waktu Bapak Ibu masih bisa bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol, atau masuk ruangan mereka, terutama duda remaja, bisa ngobrol-ngobrol. Seringkali saya mendapatkan bahwa ketika orang tua masuk ke ruang anak remaja dia, yang ditanya itu, Mami ngapain masuk ke kamarku gitu, atau Papi ngapain masuk di kamarku gitu. Nah, ini yang saya tidak tahu sampai sejauh mana. Nah, ini juga dari satu survei Barna Group dari Amerika. Dia mensurvei dan beberapa poin saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dunia sangat connected tapi but alone. Jadi merasa kesepian, bahwa ada 1 dari 3 orang tuh pasti merasa kesepian. Lalu ini terjadi masa anxiety, age of anxiety. Jadi
anak-anak remaja menuju dewasa sekarang punya problem yang as of anxiety, kekhawatiran. Nah, saya terus terang memimpin sekolah, karena saya memimpin sekolah dari TK sampai SMA dengan hampir 6.000 orang sekarang, dan kami bisa melihat bahwa apa yang terjadi dengan anak-anak SMP dan SMA, apakah mereka tidak khawatir? Mereka khawatir. Cuman persoalannya orang tua tidak tahu mereka khawatir. Karena apa? Karena relasi orang tua dan anak itu semakin hari semakin jauh, punya gap gitu ya. Nah, ini juga satu data yang saya dapatkan di dalam conference itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu yang merah itu berbicara tentang level of child well-being dan health gitu ya. Jadi tingkat kesehatan mental anak-anak. Terus kalau yang biru itu adalah jam di mana anak-anak bersama dengan screen, berarti dengan device, dengan teknologi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2000 mulai di data sampai 2020, ini naiknya movies, DVD, TV, dan screen itu semua itu naik. Tapi di sisi yang merah itu terjadi ada yang disebut dengan anxiety disorder, depression, social challenge, behavioral disorder. Ini terjadi dengan anak-anak yang sekarang di zaman ini. Saya tidak berharap bahwa dari kita ini ada anak-anak kita yang anxiety disorder atau depression. Tapi saya sudah menemukan bahwa banyak sekali anak remaja yang sudah masuk di anxiety disorder, tapi papa mamanya tidak tahu hal itu. Papa mamanya tidak mengalami atau dia tidak cerita dengan papa mamanya. Nah, begitu pentingnya bahwa hal tentang well-being di World Economic Forum itu pun sudah memikirkan bagaimana menciptakan happiness apps gitu ya. Bagaimana sekolah diajak untuk fight untuk murid-murid lebih baik di dalam kesehatan mental. Nah, ini terjadi sebelum COVID-19 gitu ya. Nah, tadi saya berbicara tentang kondisi perkembangan dunia. Kalau kita ngomong di dalam bisnis, kalau kita lihat ada 7 contoh bagaimana digital itu mentransformasi, berimpact kepada bisnis performance. Di gambar itu bisa lihat Microsoft, Nike, dan semuanya itu kenaikan begitu luar biasa dengan dampak dengan teknologi itu. Lalu kalau kita lihat job landscape ke depan di dalam World Economic Forum, bahwa sebenarnya pekerjaan yang hilang itu tuh tidak terlalu banyak dibanding ke pekerjaan yang muncul. Persoalannya yang terjadi ke pekerjaan yang muncul itu tuh pekerjaan yang sangat sangat modern gitu, yang kita tidak pernah pikirkan gitu ya. Misalnya top 10 emerging itu kan disebut dengan data analis dan saintis gitu. Kalau dulu anak kita kalau pergi ke sekolah kuliah matematik, ngapain kuliah matematik? Pasti bilang jadi dosen atau jadi guru gitu ya. Tapi hari ini jurusan matematik dicari karena apa? Ketika kita berbicara tentang Google Map, GPS, itu semua matematik dasarnya. Dan ditambah dengan computer science. Nah, AI itu machine learning spesialis itu semua dasarnya ada di dalam algoritma. Itu adalah orang matematik. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau anak Bapak Ibu yang pintar matematik itu jangan khawatir kalau masuk matematik. Kalau dulu orang masuk matematik ngapain? Mau kerja apa kamu matematik gitu ya? Dianalisis dan semuanya itu luar biasa gitu. Nah, ini adalah data yang perubahan permintaan dunia kerja di masa yang akan datang, dan ada beberapa hal yang hilang gitu ya. Kita sudah merasakan gitu ya. Misalnya banking, teller semakin hari akan semakin berkurang. Saya mungkin percaya bahwa Bapak Ibu sekarang berapa sering ke bank, mungkin sudah jarang sekali karena dengan device yang ada di dalam tangan Bapak Ibu sekalian sudah bisa menjalankan semua fungsi apa yang diharapkan. Nah, tentang keterampilan juga. Kalau kita lihat di dalam 5 tahun ini, perubahan
kebutuhan keterampilan orang itu sudah bergeser. Kita mulai dari misalnya nomor 1 dengan nomor 1 masih sama, dari tahun 2015 ke 2020. Tapi nomor 2 dengan nomor 4 di 2015, critical thinking itu nomor 4 di tahun 2015. 5 tahun yang maju menjadi nomor 2. Creativity. Creativity itu kalau dilihat di dalam 2015 itu tidak ada bahkan. Tapi di 2020 ada di ranking nomor 3. Nah, ini adalah perubahan skill. Jadi, kalau kita punya anak, kalau kita punya remaja, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masa depan? Itu kan pertanyaan kita semua gitu ya. Nah, kita berbicara dengan disruption era ketika saya bercerita tadi. Tiba-tiba kita di Indonesia mulai Maret dihantam oleh satu satu virus besar atau wabah besar, yaitu sampai hari ini kita masih terus berjuang dan belum menunjukkan suatu kebaikan. Itu merubah total kita semua. Kalau dulu kita bilang bahwa kita pakai teknologi, yuk meeting yuk dengan pakai Zoom. Ngapain kita pakai Zoom? Kita ketemu aja. Kita membutuhkan waktu 1 jam atau 1,5 jam kalau di Jakarta ke satu tempat. Hari ini kita satu hari bisa meeting 4 sampai 5 meeting gitu ya. Karena cuman lewat sekian menit kita udah pindah kamar gitu dengan kelompok lain lagi. Ini yang terjadi di dalam itu. Nah, ini CEO-nya Microsoft, dia mengatakan begini, itu bagaimana we have seen two years gitu ya, worst of digital transformation in 2 months, katanya. Cuman 2 bulan di ketiga hal ini terjadi. Satya Nadella, ini CEO-nya. Bagaimana perubahan saat ini? Saya rasakan semua juga mengalaminya, bahwa kita bekerja sekarang, saya di dunia pendidikan, kami dipaksa, mau tidak mau, harus berubah cepat. Terus di rumah juga terjadi demikian. Orang tua dipaksa, kemarin yang tidak pernah mungkin selama ini bertemu anak, mengasuh anak cuma di weekend, ketika work from home itu diberlakukan, semua masuk ke dalam rumah, terjadilah percekcokan besar gitu ya katanya gitu ya. Karena nggak sanggup menghadapi anak-anaknya, baru tahu juga anak-anaknya punya behavior seperti apa, karena selama ini diserahkan sekolah, terus setelah pulang, lalu les mereka, setelah pulang, ketemu papa mamanya cuma 1 jam, mungkin udah say hi, good night gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, bahwa banyak terjadi, data menunjukkan bahwa banyak sekali terjadi kekerasan rumah tangga bahkan. Nah, tantangan masa pandemi coronavirus itu jelas, satu, kita kehilangan relasi sosial gitu ya, atau ya relasional gitu ya, dan emotional learning itu yang terjadi pada anak dan orang dewasa. Dulu kita sering kan ngumpul-ngumpul dan semuanya duduk di kafe. Hari ini ya belakang ini baru diizinkan, kita pernah mengalami stuck, nggak boleh keluar gitu ya. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah ketika kita berbicara anak-anak yang bertumbuh. Padahal anak-anak dari TK ingin sekali itu bertumbuh, bukan ingin sekali, harus didesain untuk dididik untuk bertumbuh secara relasional. Nah, sayangnya banyak orang tua tuh merasa melihat bahwa sekolah, ketika ada COVID, sekolah itu tuh nggak perlu lah, ngapain sekolah anak TK, kan itu nggak perlu. Padahal TK itu tuh bukan cuma diajarkan dengan membaca, menghitung, dan berbicara akademik, tapi berbicara sosial, emosionalnya, yang sisi kanannya otak itu justru tidak bisa terlatih kalau tidak sekolah gitu. Nah, ini yang kami bersyukur gitu ya, di sekolah kami itu ketika kita ngomongin kepada orang tua bahwa ini bukan semata-mata cuma belajar membaca dan berhitung, tapi bagaimana dia perlu bertumbuh sosialnya, relasinya, emosionalnya gitu. Nah, itu akhirnya sebagian kembali, tapi sebagian tetap tidak kembali gitu ya.
Nah, memang kita di dalam dunia pendidikan sedang memikirkan bagaimana kehilangan engagement antara rekan-rekan. Sebenarnya anak-anak TK itu bertumbuh sampai SD kecil itu tuh berhitung bukan ngomong tahun, tapi ngomong per bulan. Tapi ini hari-hari ini kita 8 bulan udah hilang, hampir setahun nih sebentar lagi. Nah, ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi sekolah maupun keluarga. Keluarga juga nggak bisa berteman, anak-anaknya juga nggak bisa bebas bergaul seperti sebelumnya. Terus kedua, ada tekanan masalah kesehatan mental. Sebelum ada COVID-19, ini sudah menjadi problem di dunia. Sampai World Economic Forum udah bahas. Ditambah dengan COVID ini datang, makin berat gitu ya. Jadi makanya di well-being meditation class itu sangat ramai dan mahal sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggambarkan ini ada satu buku bercerita tentang Strawberry Generation. Jadi bagaimana anak-anak zaman sekarang ditulis oleh Renat Kasali bahwa anak-anak yang hidup sekarang itu adalah anak-anak yang tumbuh dengan keluarga yang lebih mapan. Tapi mereka seperti strawberry, disenggol dikit robek, disenggol dikit penyok gitu loh kan. Nah, ini ya siapa yang membuat dia penyok dan tergores dan semuanya sebenarnya orang tua kita. Kita yang terlalu banyak merebut hak mereka berjuang. Kita menjaga mereka sedemikian rupa sampai kita merusak mereka tanpa kita sadari. Di sekolah kami menemukan banyak sekali orang tua yang sedemikian memproteksi anak. Ya kita cuma bisa kasih tahu, tapi kalau mereka nggak ikut itu tetap haknya mereka. Cuman bagaimana mereka mempersiapkan anak untuk hari depan dengan penuh dengan tantangan yang begitu banyak yang tadi saya ceritakan. Nah, how to develop parents and children positive skill menghadapi uncertain era ini. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya kita sudah sering kita ngomongkan, tapi mungkin kita tidak by design untuk mengajarkan anak membangun diri kita dan anak-anak kita. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya membangun sebuah keluarga atau anak itu punya ekosistemnya demikian. Satu yang pasti rumah itu adalah ekosistem yang paling kecil. Terus kita mau lebih besar, tambah anak-anak pasti sekolah. Lalu ada lingkungan kerohanian, tempat ibadah. Terus yang besar adalah komunitas atau bertetangga atau berkomunitas dengan masyarakat. Nah, ini adalah sebuah ekosistem kehidupan di dalam dunia kita berada. Nah, tadi saya mengatakan positive skill sebenarnya adalah beberapa contoh saya kasih tahu gitu ya ke Bapak Ibu sekalian, beberapa contoh bahwa saya sengaja ngambil contoh-contoh positive skill yang memang harus dipersiapkan kepada anak-anak kita untuk menghadapi tantangan ke depan. Misalnya contoh, kita hari ini saya mengatakan ada beberapa riset bahwa ketika kita kuliah, tahun pertama kita kuliah, tahun ketiga kita lulus, bahan materi yang tahun yang pertama sudah tidak lagi relevan, katanya. Kita bisa buktikan bahwa hari ini perubahan dunia begitu cepat, akhirnya banyak yang sudah tidak relevan. Saya ambil contoh paling sederhana. Ketika COVID datang ini, anak-anak tuh belajar. Nanti kita sudah persiapkan ketika diizinkan masuk kembali anak-anak di dalam sekolah, itu sudah berbeda cara mengajarnya. Udah berbeda. Itu hanya terjadi tidak sampai 1 tahun. Oleh karena itu, love of learning itu harus diajarkan sejak anak-anak kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu suka belajar atau enggak. Saya bukan anak yang lahir terbentuk oleh satu lingkungan belajar, tapi satu keluarga yang melatih saya belajar. Ketika saya sadar itu penting, ketika saya sudah masuk mahasiswa. Dan saya bagi sekarang, saya suka baca, tapi reading saya sangat lambat dibandingkan dengan anak saya, yang saya tahu bahwa dia harus dipersiapkan seperti itu. Kedua, yang saya lebih besar itu creativity. Creativity itu, saya pikir, kita mau menghadapi apapun kondisinya harus punya kreativitas dan inovasi. Itu hal yang penting. Ada harapan, ada social intelligence.
Kita tidak berbicara tentang IQ aja, tidak berbicara tentang ada spiritual intelligence gitu ya, tapi kita juga berbicara sosial. Nah, ini skill-skill yang masih banyak yang saya bisa sampaikan, cuman saya kasih contoh bahwa positif skill yang seperti ini harus kita bangun bukan untuk anak aja, diri kita, orang tua dan anak. Bagaimana kita menciptakan bersama-sama gitu ya di dalam keluarga. Nah, saya melihat bahwa saya ingin sampaikan ada ini yang harus disadari sebagai parents, karena hari ini saya berbicara pasti semua parents, nggak ada anak-anak gitu ya, bahwa orang tua, kita sebagai orang tua adalah guru pertama. Ketika dia lahir, kita mulai mengajarkan dia panggil mama, panggil papa, itu guru pertama. Terus yang kedua adalah guru utama. Sekolah itu bukan utama, keluarga itu utama. Dan yang paling terakhir ada guru yang paling lama. Sekolah boleh lewat berapa tahun? Kalau TK sampai SD, kira-kira 18 tahun. Tapi di setiap hari dia bersama dengan kita semua. Yang kedua adalah orang tua sebenarnya adalah arsitek anak bagi masa depan mereka. Sebenarnya mau seperti apa sih kita mendesain atau mengarahkan atau mendidik anak-anak kita? Saya seringkali mengatakan kepada orang tua di dalam sekolah, saya bilang, pendidikan itu sangat penting loh. Ketika kita mau menjadikan anak itu seperti apa, itu sangat gampang. Mau rubah mereka pola pikir, gampang sekali gitu ya. Saya masukin ke dalam sebuah kurikulum, saya lakukan setiap hari, dan pasti akan berubah. Nah, jadi bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Berikutnya, waktu anak di luar sekolah pasti lebih banyak dibanding dengan keluarga, seharusnya, kalau kita hitung. Terus yang berikutnya ada pendidikan sekolah secara umum itu one size fit for all, gitu ya. Jadi, belum ada yang sangat spesifik, gitu ya, sampai sampai anak-anak anak itu uniknya apa, kita didiknya apa, belum. Tapi mulai ada beberapa dunia pendidikan di perkembangan di dalam dunia pendidikan di dunia ini sudah mulai. Jadi setiap anak memerlukan sebenarnya ukuran bajunya tersendiri. Jadi anak kita, kalau Bapak Ibu punya 2 anak, punya beda karakternya, punya beda cara belajarnya, dan semuanya. Jadi kita tidak bisa pakai satu resep. Kalau papa kita, orang tua kita mendidik saya seperti ini, saya sekarang generasi ke bawah saya sudah nggak mungkin sama. Jadi kita mau nggak mau harus kombinasikan formal education, pendidikan formal, non formal dan informal itu harus terjadi gitu ya di dalam ini. Jadi saya mengatakan kepada orang tua, kalau kita sebagai orang tua adalah kepala sekolah dari sekolah kehidupan. Kita hidup itu adalah sekolah. Mau kita sampai umur berapapun adalah sekolah. Jadi kalau kita ada kepala sekolah untuk sekolah kehidupan, untuk anak kita, mereka dirancang, marilah kita merancang kurikulum kehidupan itu untuk anak-anak kita. Jadi kalau ditanya, saya yakin ditanya semua orang tua, kalau ditanya, kenapa Bapak Ibu kerja? Mencari kehidupan, lalu menyekolahkan anaknya dengan baik-baik, supaya anaknya juga bisa berhasil dan sukses serta bahagia. Jawaban itu 100% di semua orang tua pasti jawaban itu. Pertanyaan baliknya, keduanya adalah, berapa jam Bapak Ibu menginvestasikan buat mereka ngobrol, bercanda, terus apalagi serius berbicara gitu kan? Mungkin itu semua bisa presentasinya bisa menjadi sangat kecil gitu ya dibanding dengan yang pertanyaan pertama. Nah, untuk menciptakan positif skill, untuk menciptakan positif karakter yang terjadi sehingga mereka siap menghadapi tantangan zaman yang saya gambarkan di atas, kesehatan mental mereka, adalah kita mau nggak mau menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan aman. Pertama, nyaman. Nyaman itu adalah ada ruang apresiasi dalam kegagalan sekalipun. Banyak orang tua mengatakan kepada saya, kenapa anak saya itu tuh main game itu tuh udah gila-gilaan, tanda kutip gitu ya, bahkan sangat rusak sudah.
Persoalannya kalau kita perhatikan di game itu kalau anak gagal, itu diketawain nggak? Dimarahin nggak? Nggak pernah. Di game, kalau gagal, semua game, perhatikan, kalau gagal anak kita untuk menang di dalam perlombaan itu, dia kalah, dia dimotivasi supaya lebih baik lagi. Tapi kehidupan di dalam rumah, ketika anak kita tidak mencapai nilai baik, kita sudah mulai mukanya udah agak cemberut. Kalau anak kita di sekolah melakukan satu kesalahan, biasanya kita sudah ngomong, oke, lain kali kamu tidak boleh lakukan lagi. Kalau kamu lakukan, kamu konsekuensi apa? Mulai keluarnya ancaman. Terus yang kedua adalah ada ruang untuk eksplorasi yang bebas. Nyaman. Hari ini saya melihat behavior orang tua, kalau sayang dengan pet gitu ya, ada kucing, ada doggy, dan semuanya. Kalau kucing dan doggy-nya membuang kotoran di mana-mana, kayaknya nggak dimarahin tuh. Tapi kalau anaknya coretnya di dalam satu temboknya agak tarik sedikit coretan pakai spidol, wah itu bisa jadi masalah besar gitu ya. Nah, ketika anak baru bertumbuh itu akhirnya menjadi tidak mampu bereksplorasi di rumah pun nggak bebas. Karena di rumahnya, oh ada ini, ada itu. Padahal kalau mereka pelihara pet aja membuang kotoran tuh izinkan, padahal kotoran itu bau juga gitu loh kan. Nah ini yang buat anak-anak tidak nyaman untuk bereksplorasi. Tapi saya menemukan banyak orang tua sekarang sudah sadar, bahkan mereka menyediakan satu ruangan kamar dia, terserah kamu mau coret seperti apa, terserah mau gambar seperti apa. Nah, itu menjadi eksplorasi buat mereka yang sangat indah. Terus ada ruang untuk mendengar. Sekarang orang tua dan remaja, saya kalau ngobrol, bertanya sama mereka, berapa banyak kamu masih punya waktu ngobrol sama anak remajamu? Jawabannya, anak remajaku tidak mau ngobrol sama saya. Kenapa? Persoalannya kita tidak memberi telinga kita mendengar mereka. Kita cuma mau mereka mendengar kita. Itu fakta yang terjadi. Terus tidak ada ruang untuk mempermalukan. Kita tuh sering kali tuh berpikir gitu ya, kadang-kadang kalau kita punya anak remaja kita sudah mulai cerita-cerita tentang jatuh cinta sama cowok atau sama cewek. Cerita kepada kita, ketika kita ketemu keluarga besar, kita ngomong nih, wah si Bobby, kamu tahu nggak si Bobby itu sudah punya teman-teman dekat loh gitu loh. Bagi mereka itu bukan menyenangkan. Bagi anak remaja itu mempermalukan dia. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Buat orang dewasa, ya mungkin anak remaja baru umur 12 tahun, 13 tahun, nggak apa-apa. Tapi bagi mereka itu adalah malapetaka ketika kita mempermalukan mereka. Terus tidak ada ruang ancaman. Kita tuh terbiasa, ya, kita tidak terbiasa memberikan positif. Saya coba membandingkan satu negara yang kami sekarang kerjasama di dalam edukasi, itu Finlandia. Itu negara yang paling bahagia kedua di dunia, di survei, setelah Denmark. Nah, mereka itu ancaman itu sangat, bahkan tidak ada. Yang ada mereka cuma positifnya yang keluar. Nah, berikutnya, tadi nyaman, aman, ada ruang bagi kesalahan. Kita tuh sangat sulit bagi anak melakukan kesalahan dan lalu kita membiarkan. Ini saya cerita pengalaman saya gitu ya. Anak saya sekarang kelas 9. Sekarang Zoom terus gitu ya, Google Meet terus. Suatu hari itu dia nyontek. Kan sekarang nyontek itu tuh nggak ketahuan kan. Dia cerita sama saya. Dia ketahuan, dia menjalankan waktu berapa ketahuan. Terus kalau biasa tuh, ya saya punya istri gitu, mamanya langsung ngomong, loh kok nyontek dan semuanya, saya biarin aja. Hari itu saya biarin, saya tidak mau ngomong, oke, kamu nyontek ya, saya cuma ngomong gitu. Tapi saya lewatin 2 hari kemudian, saya baru ngomong sama dia. Baru kasih tahu bahwa nyontek itu yang nggak benar gitu loh. Tapi bukan langsung dihakimin pada saat itu. Momen.
pakailah momen yang kadang-kadang ketika dia momen tidak menyenangkan ketahuan, kita jangan press lagi kepada dia gitu. Nah, kesalahan itu tuh harus diberi ruang bagi mereka. Mari kita memberi ruang bagi mereka bersalah, memaafkan, tapi mereka tetap harus perbaiki gitu ya. Tapi banyak sekali saya menemukan orang tua, termasuk diri saya, terus belajar bahwa kadang-kadang saya tanpa sadar saya juga tidak memberi ruang bagi mereka untuk melakukan kesalahan. Padahal kesalahan itu penting buat mereka belajar. Ada ruang kerahasiaan, tadi saya sudah sampaikan. Saya punya komitmen sama anak saya, bahwa ketika kamu ngomong apapun, saya tidak akan cerita kepada siapapun tanpa izin oleh kamu, saya bilang. Even kepada mamanya, saya tidak akan cerita. Kecuali sampai dia bilang, boleh, atau saya tanya, boleh nggak saya cerita sama mama? Dia bilang, boleh, saya cerita. Kalau dia bilang, tidak, saya tetap tidak cerita. Itu sangat penting buat anak remaja. Terus tidak ada ruang pembanding. Nah, ini saya di sekolah tuh sangat sedih ya melihat seringkali mendengar kata, lihat temanmu angkanya 9, angkanya 10, masa kamu cuma dapat 7? Lihat dia bisa begini, begini, begini. Kok kamu nggak bisa? Nah, itu sangat apa ya, menyakitkan buat mereka gitu ya. Kita terus membandingkan. Tapi ajaklah mereka membandingkan diri mereka dengan diri mereka, hari ini dengan besok. Ajaklah mereka membandingkan apa yang dia capai sekarang dengan dia akan capai yang akan datang. Itu jadi dia bertumbuh dengan membandingkan improvement tentang dirinya, bukan kepada orang lain. Dia harus semakin baik di dalam kehidupannya. Nah, saya mau kutip Pak Ciputra, founder kami, mengatakan begini, amat beruntung saya disodorkan proyek-proyek yang sulit sehingga saya terpacu belajar dan dipaksa keadaan untuk mencari jalan keluar. Pada saat itulah jiwa entrepreneurship saya diasah. Saya pikir saya masih butuh sekolah dalam bentuk proyek-proyek yang sulit. Nah, Pak Ciputra kita tahu bahwa disebut dengan Bapak Entrepreneurship di Indonesia, bahkan diakuin di dunia beliau gitu ya. Nah, tapi beliau punya pandangan entrepreneurship itu bukan cuma berdagang. Beliau punya pandangan 4 ya waktu bercerita. Entrepreneurship dia bilang 1, governor entrepreneur. Jadi governor itu seperti kalau kita lihat Ibu Risma gitu Surabaya. Dia bisa menggunakan dana daripada pemerintah untuk mengembangkan Surabaya. Terus kedua dia mengatakan education planner gitu, academician gitu ya, academic planner, yaitu guru-guru, dosen-dosen yang berubah orang. Yang ketiga bisnis sendiri yaitu jadi pengusaha, dan yang keempat itu adalah social planner. Kalau social planner, kalau Bapak Ibu suka nonton Kick Andy, itu banyak sekali tentang social planner. Nah, beliau percaya bahwa entrepreneur itu bukan cuma ngomong berdagang, tapi jiwa entrepreneur itu semua harus punya gitu. Oleh karena itu beliau percaya bahwa menjadi seorang entrepreneur, seorang yang bisa menciptakan sesuatu yang baik, maka bisa dikembangkan melalui lingkungan keluarga satu, lingkungan di luar keluarga atau maksudnya komunitasnya, dan satu bisa dilakukan melalui pendidikan. Oleh karena itu, kita tahu bahwa akhirnya Pak Ci itu mendirikan di bawah Yayasan Ciputra Group, itu ada Universitas Ciputra, ada Sekolah Ciputra yang berbasis IB program atau kurikulum, ada juga Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat yang berbasis Nasional Plus gitu ya. Nah, kalau saya akan nanti ada Bu Femni atau Bu Cornelia akan menjelaskan yang Sekolah Ciputra. Saya sedikit sampaikan bahwa Sekolah Citra Kasih, Citra Berkat sekarang ada 9 lokasi di seluruh Indonesia. Keunikan Pak Ci mendirikan sekolah ini adalah entrepreneurship. Jadi sejak kecil, sejak TK, sekolah ini sudah mengajarkan anak-anak entrepreneurship. Sekali lagi, entrepreneurship itu bukan berdagang. Jadi bagaimana mengajarkan mereka inovatif, creativity, bagaimana karakter take risk, dan semuanya itu diajarkan sejak TK.
sekolah ini punya satu mata pelajaran namanya POA. POA itu Program of Entrepreneurship. Ini yang membedakan sekolah-sekolah tempat lain dengan sekolah kelompoknya Ciputra atau Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat. Nah, kalau ditanya apa sih bedanya Sekolah Citra Berkat dan Citra Kasih, kita selalu mengatakan bahwa kita punya keunikan sejak kecil anak-anak diajarkan mempunyai jiwa entrepreneurial. Terus kita punya selain jiwa entrepreneurial, tapi juga mempunyai prestasi yang baik secara akademik di tingkat nasional, sudah masuk di jajaran di Jakarta sudah termasuk top 10 gitu ya. Kalau dulu ada ukuran UN di sebelumnya, dan kalau untuk SMA seluruh Indonesia dia udah masuk ke 30-an besar gitu. Nah, menyadari bahwa Pak Ci itu luar biasa. Ketika mendirikan sekolah ini, Pak Ci punya dream bahwa dia ingin bahwa Indonesia tuh bisa menghasilkan banyak entrepreneur. Kalau banyak entrepreneur di Indonesia, maka Indonesia itu akan sejahtera karena menghasilkan banyak entrepreneur. Nah, hari ini kita melihat bermunculan entrepreneur muda gitu ya. Tapi bukan cuma entrepreneur di dalam berbisnis, tapi juga ada orang yang bekerja di perusahaan yang mampu memajukan perusahaan itu, juga seorang entrepreneur. Oleh karena itu, Pak Ciputra merasa bahwa ini harus dipercepat melalui apa? Melalui pendidikan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa hari ini semua udah ngomong bahwa bagaimana untuk bisa menghadapi tantangan zaman, harus mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi sebelum hal ini terjadi, belasan tahun yang lalu Pak Ciputra sudah melihat bahwa entrepreneurship itu sangat harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, tadi berbicara entrepreneur. Nah, Sekolah Citra Kasih Citra Berkat tahun ini bekerja sama dengan Education Finland melalui satu program namanya Positive Education. Jadi, Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat adalah sekolah pertama kali di Indonesia yang bekerja dengan Finlandia. Kita tahu Finlandia, kalau ngomong Finland, semua pasti ingat bahwa pendidikan terbaik di dunia. Terus yang mereka lupa bahwa dia adalah negara yang terbahagia kedua. Nah, ketika berbicara well-being, itu berbicara tentang bahagia. Ketika berbicara tentang kesehatan mental, itu berbicara bahagia. Tadi yang saya banyak bahas tentang karakter-karakter, itu berbicara tentang hal itu. Nah, kita bekerja sama dengan Finland untuk membangun karakter anak-anak atau positive skill anak-anak, bekerja sama dengan pihak Finlandia. Nah, kita juga bekerja dengan Aflatun. Ini ada satu institusi yang mengembangkan life skill dan financial education. Jadi lebih fokuskan kepada sosial dan financial. Jadi kita di dalam program of entrepreneurship mata pelajaran itu, kita ada isi yang disebut dengan financial literacy. Sejak kapan diajarkan financial literacy? Sejak TK. Nah, salah satu, kalau kita berbicara Ciputra Life, itu kan juga diajarkan, kalau Bu Listi waktu itu presentasi, itu berbicara tentang bagaimana manage keuangan dan semuanya melalui asuransi dan semuanya. Nah, ini kita bisa berbagi bagaimana anak-anak kita ajarkan tentang bagaimana how to earning, saving istilahnya, dan juga spending gitu ya, sejak TK, bukan baru SMP atau SMA. Kalau ditanya semua anak-anak, semua pasti jago spending, tapi kalau ditanya saving, wah itu parah semua gitu ya. Termasuk saya punya teman salah satu direktur di BCA, saya tanya kartu kredit itu yang bayar lunas itu setiap kali misalnya tagihan 10 juta, bayar 10 juta lunas itu tuh berapa persen? Loh, kartu kredit itu paling banyak orang bayarnya nggak full katanya. Jadi ngutangnya lebih banyak gitu. Nah, ini Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat di bawah Ciputra Group. Jadi kami punya keunikan yang saya sampaikan di banyak sekali keunikannya, tapi saya mau menonjolkan bahwa itulah yang keunikan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain.